Izinkan kami membayar hutang Kiai dan mohon dianggap lunas. Urusan nempak budi ngereng. Jadi beliau menyampaikan untuk malam ini karena kedua mubaligh yang seharusnya hadir bersama kita berhalangan. Semoga beliau semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Teringat ketika masih di sini dan saya kerasan betah, salah satunya di dalam Kiai Abdul Haq. Waktu itu teman-teman santri sering bercerita ada ilmu jazaan Pancasona. Ya anggaplah saya sekarang ngocol ilmu Pancasona. Kira-kira sekilas kadang-kadang berwajah kayak Agus Ali Masyuri dan sekilas mungkin Habib Mutahar, walaupun tidak 100%. Understand? Alhamdulillah, dicatat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira di tahun 86-87 kami sering dibawa oleh Ibunda Umi Zaini Hasan. Yang saya ingat waktu itu kalau sudah menyebut ayo entar ke Tanjung nyabis Kak Tuan Hashim Zaini, masih kecil dibawa. Yang terlihat hanya pawan karena mungkin lewat belakang. Jadi Nurul Jadid waktu itu dalam ingatan saya dalam timur pawan, dan itu tentu ada sejarah panjang. Ternyata Ibunda Nyai Zainiyah bertutur bahwa Ki Hashim Zaini, Ki Wahid dan Nyai Isa pernah tinggal di Sukorejo, teman bermain Ibunda Zainiyah. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa di zaman perang gerilya, agresi militer waktu itu Belanda dengan sekutu, salah satu strateginya adalah berhimpunnya para pejuang-pejuang di tanah Sukorejo. Jadi terkoneksi ada kebenaran fakta sejarah dari tutur para orang tua kita. Tentu selain dari itu, yang kami dengar dari cerita ditutur para sesepuh bahwa ternyata ketika Hadratul Maghfurlah, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Kiai Zaini Mun'im, menemukan atau merasa ada petunjuk di tanah Karanganyar ini sebagai tempat jihad yang lain, kalau meminjam bahasanya Kiai Zainul Mu'in tadi, untuk tafaqquh fiddin. Waktu itu ada cerita bahwa Kiai Zaini membawa tanah, dikonsultasikan atau diistikharahkan kepada Kiai Samsul Arifin, karena beliau dianugerahi oleh Allah bisa membaca karakter tanah, apakah ini cocok untuk perjuangan, untuk usaha, untuk pertanian, ataukah untuk pondok pesantren. Subhanallah, ketika beliau menciumnya atau melihatnya, ada pada tanah Nurul Jadid pada ben tanah Sukaraja. Semoga kita berkumpul bersama para masyayikh satu rombongan di mahsyar menuju surga Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin, inilah
sebenarnya bagian dari makna memperingati haul para masyayikh kita dan ungkapan tasyakkuran bahwa pesantren yang kita cintai telah berusia 73 tahun, berkhidmah untuk umat, berkhidmah untuk bangsa dan negara. Dan ketika kami ingin menemukan jati diri, waktu itu Al-Fakir ilallah hampir lulus madrasah ibtidaiyah, tetapi karena bersekolah di rumah sendiri kadang ada perasaan kehilangan jati diri. Engkau yang ke kelas engkau na pakai ngulana Ustaz Tanis. Kadang kita diberitahu ini bintang kelas, beneran nggak saya ini bintang kelas atau karena ada unsur lain, nepotisme. Jadi matur ke Umi saya ingin mondok. Yang tek loh kok rempah keben pamana. Tidak berapa lama saya dipanggil. Mbak ini pementuka kah Tancung Kak Wahid dawuh beliau. Maka yang saya ingat lagi adalah dalam timur Pawan. Ternyata begitu masuk di sini ada masjid dan deretan dalam Ahlul Bait. Waktu itu yang mengantar Mbak Ayu. Kami mendaftar di sini sowan kepada para pengasuh dan resmi menjadi santri. Kalau hari ini kami berdiri di tempat ini, maka anggaplah sebagai mengenang atau kisah kenang tentang bagaimana dulu kami bersama para santri di tempat yang penuh barokah ini. Kaifa haluk Nurul Jadid? Apa kabar Nurul Jadid? Masihkah ada santri yang pura-pura menolong mangga jatuh lalu disitorkan ke pengasuh? Kak Dinto bedepau keker ananda makan, alhamdulillah, modus. Kaifa haluk Nurul Jadid? Apa kabar? Apakah masih ada di tanggal-tanggal tua setiap bulannya ramai-ramai ke dalam timur, nasi separuh cukup dengan kuah, dan itu pun hutang. Kaifa haluk Nurul Jadid? Apa kabar? Masihkah ada sebagian santri yang sudah aliyah atau sudah berkuliah, mengajar khidmah di Pondok Kelor dekat Gerinting, yang kadang-kadang kami bertanya, saya mengajar ini karena untuk menyampaikan ilmu yang dianugerahkan kepada kami, ataukah sebenarnya ingin nasi gratis sepiring dan rokok? Tetapi alhamdulillah, setiap peristiwa, setiap pengalaman tercatat sebagai bagian dari tarbiyah. Bahkan di tempat inilah, di Gang C bulan Ramadan, ketika kami gemar membaca buku terjemahan, waktu itu tertulis Hikam Ibnu Athaillah terjemahan. Saya tertarik karena pilihan bahasanya sangat sastra. Kita baca, idfin wujudaka fi ardil khumul, tanamlah eksistensimu di tanah khumul yang tidak kelihatan, jati dirimu simpan. Itu teorinya. Ternyata para masyayikh kita
di masjid ini mengajarkan di pagi hari. Sapa boy si montuk tade darah biru lora gus pakai nengi pager. Jadi guru-guru kita, para masyaikh sebenarnya sudah menerjemahkan, menerapkan. Beliau adalah kitab hikam berjalan yang ada di depan mata kita, sementara buku itu adalah teori. Maka kita berterima kasih pada para masyaikh, jazakumullah ahsan jazak, sehingga kami pulang bermasyarakat merasakan betapa besar keberkahan tarbiyah ini. Kepada Kiai Wahid Zaini, kami mengaji tentang ilmu mustalah hadis, kami diajari tentang sejarah Nahdlatul Ulama, bahkan kami diajarkan satu kaidah yang terus teringat: jangan pernah fanatik buta terhadap figuritas. Kepada Kiai Haji Zuhri Zaini, kami mengaji bagaimana cara memahami kitab dengan baik. Di hari Jumat beliau menugaskan kami untuk menerjemahkan syarah Jurmiyah, lalu dibuatkan satu kesimpulan. Dan di hari Selasa kami mengaji Al-Quran kepada beliau. Kepada Kiai Haji Abdul Haq Zaini, kami belajar tentang ilmu kehidupan yang teringat diantaranya suatu malam ketika biasalah seorang santri kadang-kadang sumpek di asrama, berhibur ingin dekat kepada kiai. Saya masuk ke belakang, beliau ada di teras, telanjang dada sambil cangkruan bersama para santri khidmah. Kalimat yang terus terngiang dan tercatat rapi, beliau dawuh, jadikanlah setiap permasalahan sebagai zikir. Seolah beliau telah membaca bahwa kehidupan nanti akan ada ujian dan ujian, yang semua itu jangan dianggap beban, tetapi jadikanlah biji-biji tasbih yang terus berputar. Begitu pula kepada Kiai Haji Nur Hatim Zaini, kami mengaji ilmu tauhid kifayah, bagaimana tauhid itu pada wilayah pemahaman manusia, pada wilayah keterbatasan akal manusia, taslim bukan melampaui wilayah ilmu Allah. Maka seringkali pengasuh kita menyampaikan ini takdir, tetapi sebelum mengetahui takdir itu kita harus berikhtiar. Ya, termasuk saya ada di sini adalah takdir. Alhamdulillah, takdir yang baik. Dan kami mendengar dari senior kami bahwa santri Nurul Jadid belum benar-benar mendapatkan stempel resmi kalau belum ditangani oleh Kiai Hasan Abdul Wahid. Dan alhamdulillah sudah ditangani. Wirid di saf pertama sebelah kiri beliau. Saya beranggapan sudah serentak dengan yang lain. Ternyata menganggap diri sudah serentak, itu yang ditangani oleh beliau. Hati-hati dengan ikhtirarun nafsi, menganggap bahwa kita sudah cocok, bahwa kita sudah serentak sama dengan yang lain. Mundur beberapa soft, ternyata beliau masih jauh, ontur ke belakang, karena saya tidak ingin jauh dari beliau.
di pintu belakang, on tour. Akhirnya pulang ke asrama, alhamdulillah. Tetapi beberapa waktu hari yang berlalu, sholat isya kami dilihat oleh beliau, elerek, tiba-tiba mengampar sejadah, satu sajadah dengan beliau. Alhamdulillah, selesai berarti sudah. Mungkin yang disuruh pergi adalah setannya, on tour. Setannya yang masih ikhtirar, setannya yang masih menganggap baik, setannya mungkin yang menganggap engkau salah apa. Tetapi ketika beberapa hari merindukan bahwa tetap ingin ridho beliau, akhirnya dirangkul satu saf. Begitulah guru-guru kita mengajari, baik secara teori, praktek, isyarah maupun langsung. Rahimahullahu ta'ala ajmain. Dan sebagaimana para santri yang lain, kami segan, kami merasa sungkan untuk kenal dekat dengan Kiai Fakih Zawawi. Tetapi dilalah suatu ketika ada insiden kecil yang dibalik peristiwa itu ada hikmah luar biasa, menjadi akrab dan mendapatkan jazaan khusus. Waktu itu sedang ada pengarahan, beliau mengarahkan santri karena ada evaluasi, santri sering bikin pelanggaran, tingkat pelanggarannya cukup meningkat. Lalu beliau menyebutkan, arwah lemah lembada orang nak anak santri amain silat, jangan katuana zaim, dia mah zaim. Saya tidak pernah belajar silat di sini, walaupun kadang-kadang ya bergaya silat, meniru gerakan teman-teman. Tiba-tiba difitnah. Ini kan kalau tersinggung bisa suudzon. Akhirnya dengan ma'ar katanya tadi, dari bahasa serapan bahasa Arab, berdiri gemetaran di mazhab. Ini orangnya ini. Akhirnya keesokan hari ada orang ngasih salam, beda salam dari kancatan gula. Siapa? Fulan. Ada apanya? Seorang abang ibunya mana sambihan. Anak kefaki. Pas tak tuka, aduh, kebayi tameng bapak. Dan betul beliau manggil Zaim sini. Benar ananda yang demikian? Bukan Kiai. Oh masya Allah, ya sudah. Ini ada jazaan hizib, alhamdulillah. Hizbus Suryani. Tapi beliau ngasih catatan, mun kita akabin jak baca. Waktu itu kita hanya imla, menulis saja. Para hadir, maka pondok pesantren yang kita cintai ini adalah candra di muka para pejuang yang sedang dilatih untuk kemudian berkhidmah, berjihad di medan masing-masing kelak kemudian hari. Antum mungkin hari ini tidak merasakan, adik-adik para santri, baik putra putri, mungkin masih dengan dunianya, tetapi hati-hati. Kata guru-guru kami, para ustadz, bahkan kiai sering mengulang-ulang bahasa ini. Saya nggak ngasteteh nengi pondok, ngecok jerum nengi pondok, ngecok jeren nengi masyarakat. Artinya kesalahan sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Prasangka buruk sekecil apapun kepada masyayikh kita, guru kita, ustadzah kita, itu akan berakibat yang lebih besar kelak ketika pulang di masyarakat. Ketika disangsi oleh keamanan, selesai di pesantren.
Masya Allah, kadang-kadang teman kami ada yang harus berenang di kolam beraroma wangi. Ternyata pulang jadi kiai. Kenapa? Karena ikhlas. Kita harus belajar ikhlas ketika disanksi oleh saudara-saudara kita, ubudiyah. Karena mungkin juga kelalaian kita. Mestinya hadiran, tak hadiran kan? Atau tidur ketika baca Yasin. Semua adalah tarbiyah. Bahkan para pengurus adalah kepanjangan tangan dari guru-guru kita yang seharusnya tidak boleh iktirat, karena itu adalah tugas yang harus dijalankan. Kaifa haluk Nur Jadid, apa kabar? Kami rindu. Hiburan kami adalah leket. Bersiap-siap untuk berenang gratis. Hiburan kami adalah tugur, masih ada nugur. Alhamdulillah, semua menjadi kenangan dan pelajaran penuh hikmah. Tinggal bagaimana kita benar-benar menyiapkan diri dengan niat yang baik. Maka kita memperingati haul para masyayikh ini. Dauh pengasuh tadi pagi adalah mengenang orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Mungkin santri aktif belum banyak mengenal bagaimana dunia di luar. Bagaimana ketika kakak-kakak senior kalian sudah melanjutkan kuliah aktif di berbagai kampus di kota-kota besar, tantangannya semakin berat. Ada banyak kajian-kajian keislaman yang dipertanyakan siapa gurunya, apa kitab yang diajarkan. Mengapa kemudian banyak menyalahkan ajaran dan tradisi guru-guru kita di pesantren ini dan di pesantren-pesantren yang diasuh oleh para masyayikh dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Mengapa oknum dari santri telah beralih kepada guru yang lain, bahkan kadang-kadang su'ul adab, cangkolang kepada gurunya sendiri yang telah mentarbiyah di pesantren yang kita cintai. Lebih dari itu, bahkan menyalahkan tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh muassis dan para masyayikh kita di sini. Apa yang kemudian merasukinya? Doktrin seperti apa yang mengubahnya? Nah, ini hati-hati, terutama yang akan melanjutkan. Kalau yang di pesantren insya Allah aman, maka sebaiknya alaiha nahya wa alaihi namut wa insya Allah bihanum atu minal aminin, di sini saja. Walaupun ada yang hingga hari ini masih jomblo. Alasannya ketika ditanya, saya menikahi perjuangan. Ah, itu modus. Imma tak baju, wa imma saya lain. Para hadir, masyayikh kita adalah pilihan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Disinilah kita harus sadar dan bersyukur bahwa apa yang ada di depan mata, apa yang sudah kita jalani, itulah takdir Allah. Bukankah ini adalah inti dari ajaran Hikam Ibnu Athaillah? Ada seseorang yang ingin meraih maqam yang tinggi, dia ingin berzikir sendiri, menyendiri dari kehidupan dunia, tidak mau berinteraksi dengan sosial masyarakatnya, sementara dia punya tanggung jawab sebagai pimpinan lembaga, sebagai orang tua,
suami yang punya tanggung jawab anak dan istrinya. Kenapa dia berpindah kepada satu makom yang belum tentu Allah ridha? Jangan-jangan di sana ada nafsu yang terselubung berbentuk ibadah, berbentuk ketaatan. Demikian pula hari ini banyak orang terkagum-kagum dengan dai terkenal, kiai medsos, ustadz medsos, yang itu hanya diuji oleh Allah dengan sebuah popularitas. Sementara guru kita yang mendidik kita, mendoakan kita 24 jam, beliaulah yang dipilih oleh Allah sebagai nikmat ketersambungan melalui beliau kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita yang tidak kenal siapa guru kita. Jangan-jangan kita sampai berhenti dari pesantren ini, pulang ke masyarakat masih belum kenal siapa para masyayikh kita. Cukuplah bahwa kemudian Nabi bersabda, muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan itu, yastaghfir lahu man fis sama wa man fil ard hatta al-hitan fil bihar. Orang yang mengajarkan kebaikan. Guru kita bukan hanya mengajarkan satu kebaikan, tetapi banyak kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Penghuni langit, para malaikat mendoakan ampunan pada beliau, membacakan istighfar untuk beliau. Bahkan makhluk penduduk bumi, binatang, hingga ikan di lautan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, an-namlah, semut di tempatnya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Tidakkah kita merasa cukup ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan informasi, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini mutlak untuk siapa saja yang beriman. Malaikat arsy memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Sementara muallimul khair bukan hanya sekedar beriman, tetapi mengajarkan keimanan itu kepada kita, murid dan santri-santrinya. Maka guru kita ini adalah sosok yang didoakan oleh malaikat arsy, sosok yang dikenal namanya di arsy, tetapi boleh jadi di bumi tidak sepopuler ustadz media sosial. Kita sering terjebak dengan media sosial, dan itu pun disebut dengan dunia maya. Maya adalah semu. Ketidakjelasan inilah yang kemudian membawa kita semakin tidak jelas beragamanya. Kajian beragama hanya 1 pekan, program 1 bulan. Sementara kita dikenalkan di pesantren ini harus lulus dari jenjang yang paling dasar, setingkat lebih tinggi, hingga kemudian yang tinggi. Kita ngaji sorogan, kita ngaji bagaimana salafus saleh membuka lembaran kitab, imla, menyimak, menyimpulkan, memberi makna, pegon. Tradisi keilmuan ini tidak bisa ditempuh hanya 1 bulan, 1 pekan, apalagi 3 hari, yang setelah selesai dari kajian keislaman sudah menjadi dai. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadir, guru kita adalah nikmat yang besar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Para masyayikh, para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah, beliau adalah ayah ibu ruhani kita. Ketika orang tua kita, orang tua kandung kita melahirkan fisik dari alam kandungan ke dunia, para masyayikh kita,
Guru-guru ruhani kita melahirkan kita, membawa kita dari dunia ini menuju akhirat. Seorang ibu berpikir dalam 9 bulan bagaimana anaknya lahir selamat, sehat walafiat. Tapi seorang guru murabbir ruh berpikir siang malam sepanjang usia bagaimana anak kandung murid-murid, anak kandung ideologinya lahir kelak yaumal mahsyar sebagai generasi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita di dunia ini tetap berpegang teguh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di alam barzah nanti kita membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di alam mahsyar kita berkumpul dengan rombongan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.